Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel berita kesayangan. Jika Anies Baswedan jadi presiden, maka warisan utang Jokowi akan teratasi, ujar Jamiluddin Ritonga. Wow, bila terpilih jadi presiden, Anies Baswedan bakal diwarisi utang lebih dari 7.000 triliun rupiah dan wajib bayar bunga 400 triliun rupiah setahun dari Jokowi. Sanggup? Jamiluddin Ritonga selaku pengamat politik mengatakan pendapatnya terkait Anies Baswedan yang diduga akan mencalonkan diri pada pemilihan presiden nanti. Jamiluddin Ritonga berujar bahwa penerus Jokowi nanti akan mendapatkan warisan utang yang menggunung, sehingga tantangan untuk pengganti Jokowi kelak sangatlah berat. Kelak jika Anies Baswedan akan menjadi presiden, maka warisan utang Jokowi akan menjadi hambatan dalam membangun Indonesia. Itu artinya, anggaran pembangunan banyak tersedot untuk membayar bunga utang dan mencicil utang pokok. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan menjadi berkurang, sehingga pembangunan melamban berpeluang terjadi, ujar Jamiluddin Ritonga, dikutip dari gelora.co bersumber dari ermol.id, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Yusuf Kala pernah mengatakan bahwa pemerintah membayar bunga utang sebesar 400 triliun rupiah setiap tahun. Itu pun belum termasuk cicilan utang pokok negeri ini. Jamiluddin Ritonga menambahkan, jika Anies Baswedan menjadi presiden kelak maka kapasitas sang gubernur DKI Jakarta tidak diragukan lagi. Ia mengklaim bahwa Anies Baswedan merupakan orang yang kreatif dan dapat mengatasi masalah warisan utang Jokowi, sehingga roda pembangunan Indonesia akan terus berjalan tanpa harus mengikuti strategi pemerintahan Jokowi. Anies akan menggunakan pendekatan saintifik dalam membangun. Hal itu sudah dilakukannya saat mengatasi pandemi COVID-19 di Jakarta. Hasilnya juga cukup baik dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, ungkapnya. Selanjutnya Jamiluddin Ritonga menilai bahwa Anies Baswedan akan menggunakan pendapat ahli ekonomi untuk membereskan warisan utang Jokowi. Dengan mengikuti apa kata seorang ahli, maka pembangunan di Indonesia tidak akan berpengaruh pada warisan utang peninggalan Jokowi. Hal yang sama tampaknya akan juga dilakukan Anies dalam mengatasi warisan utang. Ia akan menggunakan pakar ekonomi untuk mencari solusi terkait hal itu, imbuhnya. Karena itu, ada optimisme pembangunan akan tetap berjalan meskipun warisan utang yang besar dari Jokowi. Anies akan punya solusi berdasarkan masukan dari pakar, sehingga ia tak terpengaruh bayangan masa lalu dari warisan Jokowi, pungkasnya. Wow, bila terpilih jadi presiden, Anies Baswedan bakal diwarisi utang lebih dari 7.000 triliun rupiah dan wajib bayar bunga 400 triliun rupiah setahun dari Jokowi. Sanggup? Beban utang negara yang menggunung bakal ditanggung Anies Baswedan bila nantinya terpilih sebagai presiden pada Pilpres, pemilihan presiden 2024. Tidak tanggung-tanggung utang negara yang harus dibayarkan mencapai lebih dari 7.000 triliun rupiah. Mengutip jakarta.poskota.co.id, menurut politik Jamiluddin Ritonga, calon presiden seperti Anies Baswedan bila terpilih akan merasakan besarnya utang warisan Jokowi. Besarnya jumlah utang yang tembus lebih dari 7.000 triliun rupiah diprediksi bakal menjadi kendala Anies Baswedan dalam melakukan pembangunan. Seperti yang dikatakan Yusuf Kala, pemerintah akan membayar bunga utang saja 400 triliun rupiah per tahunnya. Belum lagi pemerintah harus mencicil utang pokoknya. Namun demikian, kata Jamiluddin, kapasitas Anies sudah mumpuni dan kreatif dapat mengatasi persoalan tersebut. Anies akan menjalankan roda pembangunan tanpa mengikuti pola yang dijalankan Jokowi.
Menurutnya, Anies selain memang cemerlang, ia juga selalu meminta masukan pada ahlinya. Melalui cara ini, rasionalisasi pembangunan yang dilakukan lebih membumi dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang sama tampaknya akan juga dilakukan Anies dalam mengatasi warisan utang. Ia akan menggunakan pakar ekonomi untuk mencari solusi terkait hal itu, katanya. Karena itu, ada optimisme pembangunan akan tetap berjalan meskipun warisan utang yang besar dari Jokowi. Anies akan punya solusi berdasarkan masukan dari pakar, sehingga ia tak terpengaruh bayangan masa lalu dari warisan Jokowi, tutupnya. Sekedar informasi, data APBN kita mencatat adanya kenaikan utang Indonesia pada 2022 yang menembus angka 7.000 triliun rupiah. Hingga tanggal 28 Februari tahun 2022, utang Indonesia tercatat telah mencapai 7.014,58 triliun rupiah. Angka tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan utang Indonesia per Januari tahun 2022, yakni 6.919,15 triliun rupiah. Kenaikan utang tersebut cukup signifikan dengan penambahan 95,43 triliun rupiah per bulan. Bahkan kenaikan utang Indonesia menjadi rekor baru lantaran tembus di atas 7.000 triliun rupiah. Dengan bertambahnya utang pemerintah, rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, juga mengalami kenaikan. Pada akhir Januari tahun 2022 saja rasio utang terhadap PDB adalah 39,63%. Sementara di akhir Februari meningkat menjadi 40,17%. Sesuai undang-undang, rasio utang terhadap PDB harus dijaga agar tidak melebihi batas, yakni 60%. Demikian informasi menarik hari ini. Semoga bermanfaat.